Pokoknya kalau nanti di sini ada merah-merah, Bapak langsung ini tuh gini ya. Kok merah semua, Dek? Merah semua, Dek. Ini orangnya merah semua. Mungkin itu masih. Ini materi. Baik, selamat siang teman-teman, Saudara Insan Kopdit se-Lampung. Kita akan segera memulai acara sosialisasi Lacimat kita. Aturannya, kita semua akan mikrofonnya akan di-mute semua. Jadi yang berhak bicara adalah nanti satu moderator, satu pemateri, dan yang lain yang diizinkan oleh moderator. Nah, pada siang hari ini yang akan dimoderatori oleh Pak Moko. Nah, saya selaku host mohon kerjasamanya. Nah, nanti apabila ada yang ingin bertanya, boleh lewat chat, boleh via angkat tangan. Maksudnya melambaikan tangan. Nanti biar kita coba persilahkan untuk berbicara. Baik, supaya tidak panjang, monggo saya serahkan langsung ke Pak Moko. Silakan Pak Moko. Terima kasih kepada Mas Tian. Baik, terima kasih Mas Bastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Mohon maaf masih ada kesalahan teknis, Pak Moko nyambung tapi soundnya belum nyambung. halo. 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 Kirim doa Mas. Halo. Belum. Halo. Halo. Dengar Pak Moko? Dengar. Kecil, Pak. Dengar. Halo. Halo. Sudah bisa didengar? Halo. Full screen sakmene apa ri? Buka Mas. Halo. Sudah dengeran, sudah. Cukup jelas? Jelas. Jelas. Cukup jelas, bagus. Jelas. Cukup jelas. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun,
Bapak Ibu pengurus pengawas penggiat Koperasi Kredit di Lampung dan juga Direktur IT dari PT SKK Sakti Kinerja Kepala Parosindo. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi Lacimat. Maka sebelum kita mulai pertemuan kita siang hari ini, mari kita hening sejenak, mohon perlindungan dari Tuhan agar seluruh kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini senantiasa dalam berkat-Nya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya kita akan mendengar pengantar singkat dari Ketua Episkopik Cakrawinama Lampung kepada Bapak Yohanes Dedeo. Dipersilakan. Terima kasih Pak Moko. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Ya. Selamat siang. Baik, terima kasih. Saya melihat kehadiran primer cukup banyak dan juga para manajemen pada siang hari ini dalam kaitan dengan sosialisasi Lacimat. Dan juga kepada Mas Bima yang mewakili dari PT SKK, selamat siang. Selamat berjumpa dengan teman-teman dari Lampung. Selamat siang, Pak. Mungkin ini pertama kali Mas Bima ya? Iya, Pak, betul. Oke, terima kasih. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan mendengar dari PT SKK yang belum lama ini meluncurkan Lacimat. Apa itu Lacimat? Nanti akan kita dengar dengan jelas dan akan disampaikan juga peruntukannya seperti apa. Pada intinya bahwa sebetulnya Lacimat ini merupakan marketplace yang dikhususkan untuk sebuah koperasi yang ingin menampilkan produk-produk anggotanya dan bisa bertransaksi nantinya. Nah, transaksinya diharapkan juga nanti menggunakan transaksi link yang sudah kita miliki bersama. Maka saya kira ini sesuatu yang menggembirakan bagi kita karena memang selama ini kita juga masih mencari-cari mana yang pas untuk kita. Ternyata PT SKK juga sudah menyediakan ini semua. Nah, ini bagaimana bentuknya Lacimat. Ini nanti akan kita lihat bagaimana nanti tampilan produk anggota yang ditampilkan pada Lacimat sehingga anggota bisa melihat, bisa bertransaksi seperti apa, dan nanti langkah-langkah apa yang harus kita siapkan untuk melakukan transaksi melalui Lacimat itu sendiri. Selain nanti produk yang bisa ditampilkan, tentu kita juga bisa memberikan kesempatan nanti pada anggota untuk melakukan pengantaran delivery kepada anggota yang pesan atau beli dari produk yang ditampilkan di sana. Nah, sejauh mana nanti produk-produk itu bisa kita tampilkan dan bagaimana caranya, prosesnya semuanya akan kita dengar melalui Mas Bima yang mewakili dari PT SKK pada kesempatan ini untuk mensosialisasikan kepada kita semua. Walaupun sebetulnya masih ada produk yang lain seperti kantin Mart dan juga produk yang dipergunakan di sekolah. Tapi baiklah kita dengar produk yang satu ini dulu, Lacimat, sehingga nanti bisa dimanfaatkan kita bersama. Saya kira itu kesempatan ini kita gunakan waktunya sebaik-baiknya, karena memang masih kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita semua untuk berkumpul bersama, maka cara ini juga saya kira menjadi efektif bagi kita untuk mendapatkan sesuatu, belajar bersama dengan teman-teman dan terutama pada kesempatan ini adalah pada PT SKK. Sekali lagi nanti semua hal bisa dipertanyakan pada PT SKK melalui Mas Bima dan mungkin juga nanti melalui
Pak Haris yang mungkin juga akan menyusul sebagai Direktur IT-nya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dalam mengantarkan sosialisasi Lajimat pada kesempatan siang hari ini. Untuk itu terima kasih, silakan manfaatkan sebaik-baiknya, dan waktu saya kembalikan kepada Pak Moko. Terima kasih. Terima kasih Pak Dio. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengar penjelasan dari PT SKK. Dalam hal ini akan diwakili oleh Mas Bima. Silakan teman-teman penggiat Koperasi Kredit di Lampung mendengar seluruh penjelasan yang akan disampaikan oleh Mas Bima, dan nanti pada akhir kesempatan saat acara siang hari ini kita akan mengadakan tanya jawab untuk hal-hal yang perlu ditanyakan. Waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Mas Bima dari PT SKK untuk mensosialisasikan kegiatan Lajimat bagi kita semua pada siang hari ini. Kepada Mas Bima dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Pak Moko telah menyempatkan memberi izin saya untuk memberikan sosialisasi tentang Lajimat ini. Dan selamat siang kepada semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Semoga keadaannya dengan sehat walafiat semuanya ya. Jadi saya izin untuk share video terlebih dahulu. Sudah kelihatan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Apakah videonya sudah terlihat di layar monitor? Oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bima Natawijaya, saya dari PT SKK. Nah, saya di sini sebagai tim support dan implementasi untuk Lajimat ini. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum pernah melihat tampilan secara real Lajimat, bisa buka di website. Link URL-nya adalah https://mart.laci.online. Agar lebih mudah memperjelaskan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi rules dalam pelatihan ini, satu, harap mematikan audio di saat sedang menjelaskan. Dan yang kedua, sesi pertanyaan akan dibuka setelah proses penjelasan dari masing-masing praktik. Bisa dipahami ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, agar lebih kondusif. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu apa sih itu Lajimat? Lajimat merupakan aplikasi yang dibangun untuk koperasi sebagai wadah e-commerce lokal untuk anggota-anggotanya agar dapat melakukan transaksi jual beli secara real time online. Jadi di sini ada kata sebagai wadah e-commerce lokal, yaitu sebagai jejaring sosial, jejaring online untuk jual beli produk atau jasa secara lokal. Jadi di sini itu sebagai cakupan wilayah koperasi tersebut. Begitu konsep dari Lajimat. Nah, untuk pertama-tama, yang pasti pertanyaannya adalah bagaimana cara mendaftarkan koperasi untuk Lajimat? Caranya sangat mudah sekali untuk mendaftarkan koperasi kepada Lajimat, yaitu koperasi tinggal meminta akses kepada tim SKK, lalu kemudian tim SKK akan memberikan akses kepada koperasi tersebut dengan syarat memiliki Saktiling. Begitu. Mengapa demikian harus memiliki Saktiling? Karena dalam Lajimat ini kita transaksi menggunakan Saktiling. Jadi kita menggunakan rekening ponsel yang ada di dalam aplikasi Saktiling. Demikian seperti itu. Lalu untuk pelatihan ini apa saja yang dibutuhkan?
Yang pertama itu ada 2 rekening ponsel Saktiling. Yang pertama itu Saktiling pertama, rekening ponsel yang pertama itu sebagai penjual, dan rekening yang kedua itu adalah sebagai pembeli. Jadi kita membutuhkan 2 rekening tersebut untuk proses jual beli barang. Dan yang kedua itu tentunya adalah siapkan saldo Saktilingnya. Karena jika saldonya 0, pembayaran pasti gagal atau tidak bisa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke setup mitra. Nah, setup mitra ini ada beberapa poin. Ada 3 poin, yaitu poin pertama adalah menambahkan mitra. Nah, cara menambahkan mitra ini bagaimana? Cara menambahkan mitra ini seperti slide sebelumnya, yaitu koperasi harus memiliki akses. Jadi dengan cara minta akses kepada tim SKK dengan syarat mempunyai Saktiling untuk proses transaksi. Nah, kita langsung saja masuk ke website untuk mengelola mitra. Jadi kita buka link https://apps.laci.online. Saya akan taruh ini di tidak bisa komen ya. Ya, pokoknya saya masuk ke link https://apps.laci.online seperti di layar monitor. Nah, nanti tim SKK akan memberikan akses untuk masuk ke halaman laci.apps ini. Dengan demikian, sesudah memiliki akses tersebut, koperasi dapat masuk dengan username dan password yang sudah diberikan oleh tim SKK. Kebetulan saya sudah membuat koperasi implementasi, jadi saya bisa masuk. Kita masuk ke Laci APPS untuk membuat salah satu mitra terlebih dahulu. Saya sudah membuat dengan nama Laci implementasi seperti di atas ini. Nah, Laci implementasi ini yang nantinya akan memunculkan produk-produk yang sudah diinputkan oleh mitra atau oleh merchant. Contohnya seperti ini. Kita pilih Sakti Co-op. Nah, ini sebagai contoh besarnya yang sudah diinputkan. Nah, ini kita sekarang latihan bagaimana sih caranya untuk menambahkan produk seperti layar di monitor Anda. Saya sudah membuatnya, yaitu Laci implementasi Bogor. Nah, kebetulan ini produknya kosong dan kita akan isi. Karena saya belum mempunyai mitra, koperasi belum mempunyai mitra, jadi koperasi tersebut harus memasukkan mitra. Nah, ini ketika memilih salah satu opsi portal yang sebelumnya, yang seperti ini, kita klik e-finance untuk menambahkan mitra tersebut. E-finance, terus nanti akan diminta login. Nah, login ini nanti aksesnya akan diberi oleh tim SKK. Saya sudah membuatnya, admin. Oke. Lalu setelah itu ke menu persediaan. Lalu setelah itu ke menu kelola merchant. Setelah kelola merchant, bisa dilihat data tidak ditemukan karena merchant belum kita daftarkan. Kita tambah baru. Kode ini adalah kode yang diperuntukkan untuk sistem. Jadi kode ini sangat wajib, hanya diperlukan untuk sistem saja, tidak dimunculkan dalam Lacimar. Tapi ini bersifat wajib, karena ini adalah suatu kebutuhan dari sistem. Kita nama merchant itu adalah contohnya Talas Bogor.
Lalu kemudian kita masukkan nomor rekening ponsel. Nomor rekening ponsel pemilik merchant. Kita masukkan. Ini adalah nomor rekening ponsel yang sudah terdaftar di merchant. Di Sakeling. Mohon maaf. Lalu kemudian keterangan. Lalu kita klik simpan. Oke, setelah berhasil menyimpan nanti akan muncul pop-up berhasil. Lalu kemudian kita akan lihat kembali bahwa Talas Bogor yang tadi kita inputkan itu sudah berhasil. Ini adalah merupakan tampilan untuk koperasi nanti di website apps.laci.online. Oke, setelah itu kita sudah mendaftarkan mitra ke Lacimart. Jadi kita langsung buka saja di Lacimartnya. Barang masih kosong ya, jadi kita masuk. Kita daftarkan nomor ponsel yang kita tadi sudah daftarkan. Lalu kita menggunakan Sandi Sakeling. Sandi Sakeling yang ada di aplikasi mobile. Kebetulan sandi saya seperti ini. Kemudian ini adalah development ya. Nah, untuk button switch ini ada perbedaan. Nah, untuk perbedaannya adalah di warna biru dan warna abu seperti on off, yaitu ketika on dia masuk sebagai penjual dan ketika off dia masuk sebagai pembeli. Baik, setelah itu kita klik masuk. Oke. Nah, ini adalah dashboard dari pemilik merchant, dashboard yang akan menampilkan barang, dashboard yang akan menerima pesanan, seperti itu. Jadi di sini ada menu semua pesanan. Sorry. Karena tadi ada error karena pesanannya lagi kosong. Terus ada menu barang, diskusi barang, menu libur, menu profil, dan logout. Oke, pertama-tama kita yaitu sudah menambahkan mitra, poin pertama sudah selesai. Lalu kita masuk ke poin kedua, yaitu pengaturan profil. Tapi sebelum lanjut, apakah Bapak-Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Lanjut aja dulu, Mas. Oh, baik, Mas. Oke, setelah kita menambahkan mitra sebelumnya, kita sekarang akan mengatur profil mitra. Caranya di mana? Di sini. Di menu profil yang ada di dashboard mitra. Nama toko Talas Bogor. Nah, WhatsApp yang diperlukan ini adalah WhatsApp untuk nanti kebutuhan pembeli dan penjual untuk saling komunikasi. Kita masukkan nomor WhatsApp. Oke, setelah itu kita ke alamat toko. Oke, di sini ada radius pengiriman. Inputan radius pengiriman ini ditentukan untuk seberapa jauh sih radiusnya untuk proses pengantaran makanan. Jadi kita tentukan defaultnya 5 km. Logo toko ini adalah logo untuk merchant. Kita pakai logo ini, kita masukkan, dan banner toko. Ini. Untuk setting profil ini diharapkan untuk menginputkan secara
baik dan benar, karena ini akan ditampilkan di halaman depan nanti pembeli. Begitu. Setelah semuanya selesai, klik button simpan. Oke, setelah proses simpan berhasil, maka akan muncul pop-up berhasil diperbarui. Nah, untuk proses setup profil sudah selesai. Lalu kemudian kita ke poin 3. Bagaimana sih cara menambahkan barang? Nah, untuk menambahkan barang kita ke menu barang. Oke, barang masih kosong. Lalu kemudian kita tambah baru. Nah, di sini ada beberapa inputan yang harus diisi dan dilengkapi. Yang pertama adalah nama produk. Nama produknya itu kita contohkan lalu di sini ada stok. Stok ini adalah untuk proses berapa sih stok yang tersedia di dalam toko begitu. Jadi kita masukkan stoknya 100. Stok minimal itu 10. Nah, stok minimal ini dibutuhkan untuk memberitahu nanti merchant stoknya sudah limit nih, sudah kurang dari 10 misalkan. Nanti muncul di dashboard. Untuk satuannya kita pilih ada pack, kita pilih yang PCS. Dan semua ada dus, ada kantong. Pilih sesuai kebutuhan. Lalu harga beli. Lalu harga jualnya, mohon maaf, harga jualnya kita pilih 30.000. Harga beli atau modal itu kita taruh 20.000. Lalu produk gambarnya, jangan lupa kita masukkan produk ini, gambar ini. Lalu setelah proses ini selesai, oh iya, di sini ada button switch lagi, yang artinya kalau dia biru itu tandanya berarti barang itu dijual. Yang kalau misalkan dia bertanda putih atau off ini, dia tandanya barang tersebut tidak dijual. Begitu. Lalu setelah proses input selesai, kita klik simpan. Oke, barang sudah disimpan. Lalu kita kemudian ke halaman merchant. Kita buka mart.laci.online. Oke, pilih koperasi kembali. Kita tadi masuk di koperasi Laci implementasi pilih. Nah, kenapa barang yang tadi kita inputkan, barang yang kita inputkan ini tidak muncul di halaman depan? Karena di sini ada pemberitahuan label barang belum disetujui. Nah, bagaimana cara barang disetujui dan bisa muncul di halaman depan? Itu caranya ada di halaman e-finance yang tadi. Itu dikonfirmasi oleh koperasi. Jadi semua barang yang diinputkan oleh merchant akan dikonfirmasi oleh si koperasi. Nah, di sini ada label status laci kantin. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan dan tidak aktifkan barang yang dijual oleh merchant. Nah, ketika kita sudah mengaktifkan barang tersebut, maka muncul pop-up data berhasil diaktifkan. Nah, setelah data diaktifkan, kita refresh. Nah, maka data tersebut otomatis muncul di halaman depan di laci implementasi. Seperti itu. Oke, untuk praktek pertama sudah selesai. Apa ada yang ditanyakan sebelum praktek selanjutnya?
terima kasih Mas Bima. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang praktek pertama, silakan tunjuk jari. Monggo Mas Bima, karena ini agaknya belum ada yang bertanya. Mas Bima langsung ke praktek yang kedua. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, kita akan melakukan praktek yang kedua, yaitu proses transaksi antara pembeli dan penjual. Oke, saya akan mempraktikkan dua metode, yaitu dengan metode antar pesanan dan juga metode ambil pesanan. Jadi yang pertama itu kita menggunakan metode antar pesanan terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama itu di sini barang sudah disetujui. Oke, yang pertama itu adalah kita login sebagai pembeli. Nah, untuk login sebagai pembeli ini tidak usah lagi meminta koperasi untuk masukan. Jadi untuk login ini pembeli sudah otomatis ketika sudah memiliki Sakti-Link, otomatis sudah bisa sebagai pembeli gitu. Kita masukkan. Kita masukkan sebagai penjual. Ingat ya. Jadi ketika button switch ini off atau tidak dinyalakan, itu kita sebagai pembeli begitu. Oke. Nah, kenapa tidak ada barang yang dijual? Karena nomor rekening yang dimasukkan atau mitra yang dimasukkan itu sama-sama dia tidak bisa membeli barang miliknya sendiri. Jadi ketika saya mendaftar sebagai merchant, nah barang saya itu tidak bisa dilihat oleh saya sendiri, begitu demikian. Jadi kita harus memiliki dua rekening ponsel untuk testing seperti ini. Oke, kita pilih lagi. Mohon maaf untuk nomor rekening ponselnya saya cari dulu bentar. Mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk. Kita masukkan nomor rekening ponsel yang berbeda dari yang sebelumnya. Mohon maaf.
Mohon tunggu sebentar ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita coba sekali lagi. Bentar ya. Coba Ibu. Mohon maaf karena ini kesalahan dari tim kita. Jadi saya lupa password teman saya. Jadi saya sedang menanyakan terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, mohon menunggu. Atau ada yang mau ditanyakan dulu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sebelumnya sambil menunggu? Monggo kepada Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bertanya. Mati CV, Pak. Monggo Mas Japung. Ya, PR kalau PR-nya Mardi Siwi itu jelas nanti secara internal kita pasti bicara soal, karena Mardi Siwi belum punya saktiling, itu kan pertama, langkah pertama kan itu yang harus dimiliki yang pertama. Yang kedua, kalau secara umum yang saya terima tadi, apakah kan tadi ada kalau mitra itu siapa, terus apa namanya, bagaimana pola kemitraannya dengan koperasi, terus apa selain dari anggota yang terkoneksi apa namanya, komunikasi soal barang jual beli dan sebagainya itu, apa keuntungan yang bisa dikelola oleh koperasi dalam hal ini? Itu mungkin dua itu saja dulu yang saya tanyakan. Terima kasih. Monggo langsung ditanggapi aja Mas Bima. Oke Pak. Untuk halaman kolom mitra yang ada di finance ini bukan Pak? Saya ulangi pertanyaannya ya. Mitra itu Ya, Pak. siapa? Apakah ini anggota atau primer? Terus pola kemitraannya itu seperti apa? Terus apa keuntungan yang didapat dari primer kaitannya dengan lajimat ini? Oke. Nah, untuk mitra tersebut harus memiliki saktiling juga, termasuk anggota dari koperasi juga. Nah, dan mitra tersebut juga akan mendapatkan suatu keuntungan dengan proses pembayaran yang cepat, terus juga dengan banyaknya apa namanya, relasi dari anggota-anggota yang lain untuk saling membeli dari produk tersebut. Begitu Pak, dengan konsep yang kita bikin di Cimat ini. Bisa cukup menjawab ya Mas Japung? Ya, jadi aplikasi ini kita untuk proses jual beli antara anggota Saktiling, anggota koperasi yang sudah terdaftar oleh Saktiling. Jadi anggota yang tidak terdaftar di dalam Saktiling itu tidak bisa Pak. Begitu, demikian. Sementara cukuplah Pak. Oke, nanti disambung lagi ya Mas Japung ya.
bisa dilanjutkan Mas Bima, atau masih ada lagi Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya terkait dengan praktek pertama? Nggak ada ya? Monggo Mas Bima. Oke Pak, nanti saya lanjutkan. Oke, saya akan lanjutkan. Kita pakai nomor yang berbeda. Kita masuk sebagai pembeli ya. Silakan 13, 28, 77, 97. Maaf. Kita pilih lebih dulu. Implementasi. Oke, sementara untuk dokumentasi ini tidak bisa masuk. Kita coba yang static ops. Ini juga masih aku demo. Jadi kita masuk. Nah, oke. Untuk proses implementasi kita pindahkan ke koperasi sakti.coops ya. Jadi koperasi yang seperti koperasi ini sudah tidak nanti kita pakai lagi. Jadi ini hanya untuk sebatas tahu login sebagai pembeli itu seperti apa gitu. Oke, kita tambahkan dulu di menambahkan barang terlebih dahulu ya di sakti.coop. Oke, kita masuk di sini sebagai dashboard sebagai penjual. Satu penjual, satu pembeli. Ya, satu penjual, satu pembeli. Nah, ini sebagai pembeli. Yang ini sebagai penjual. Kita akan masuk lagi. Iya. Satu penjual, satu pembeli. Ya, betul. Kita akan inputkan barang yang tadi kembali karena tadi ada kesalahan. Kita masukkan ke buku salas. Deskripsi produknya, lalu stoknya. Kita masukkan stok 100. Minimal stok 10. Satuannya piece. Kemudian harga. Harga beli modal ke 20.000. Open dan kita simpan. Oke, setelah itu barang telah disimpan. Nah, setelah barang ini disimpan, kita jangan lupa untuk konfirmasi sebagai operasi untuk mengkonfirmasi barang tersebut. Kalau ini yang tadi ada kesalahan, mohon maaf sebelumnya. Kita logout. Nah, kita masuk sebagai
Oke. Kita ini sudah masuk sebagai koperasi dari Sakti Koops. Kita konfirmasi persediaan. Nah, ini kita ada keju kukus talas yang sudah tadi saya inputkan. Lalu kemudian kita belum konfirmasi nih dari sisi koperasi. Nah, dari sisi koperasi ingin mengkonfirmasi barang tersebut. Jadi tinggal klik button switch tersebut, lalu akan muncul pop-up konfirmasi data berhasil. Nah, sebaliknya ketika data tersebut ingin dinonaktifkan, koperasi dapat mengklik kembali dan akan muncul pop-up data berhasil dinonaktifkan. Nah, untuk sekarang barang tersebut akan diaktifkan. Nah, setelah barang tersebut sudah muncul, kita akan masuk ke sebagai pembeli. Kita logout dulu, karena tadi saya masuk sebagai mitra, jadi saya tidak bisa melihat barang saya sendiri. Begitu. Jadi, kita masuk. Kita coba lagi. Oke, kita masuk sebagai penjual. Nomor administrasinya salah ternyata. Mohon maaf ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya akan mencobanya kembali. Oh, ternyata kurang teliti. Baik, kita coba lagi. Saya tetap berbohong sih. Oke, kita akan masuk. Sudah ada login. Kita coba kembali lagi. Kita coba dari awal. Kita pilih. Kita masuk. Oke. Nah, ini adalah untuk tampilan beli. Nah, mohon maaf tadi karena ada beberapa kesalahan, jadi mengulur waktu. Saya sekali lagi minta maaf. Nah, jadi yang tadi sudah saya inputkan di halaman dashboard seperti ini, bisa dilihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya sudah menambahkan barang tadi keju kukus talas ya, yang sudah saya tambahkan dan sudah dikonfirmasi oleh koperasi seperti ini. Lalu barang tersebut akan muncul di halaman depan seperti ini. Seperti ini yang bisa dilihat. Nah,
Untuk proses pembelian itu, yaitu pertama kita pilih barang tersebut, kita pilih barang yang ingin kita beli, lalu kita tentukan jumlahnya, kita mau berapa, di sini bisa. Pembelian tidak boleh kurang dari 1 ya Pak, Bu. Jadi pembelian itu harus lebih dari 1 atau minimal 1. Jadi setelah itu kita masukkan keranjang. Setelah berhasil masukkan keranjang, maka akan muncul pop-up seperti tadi, seperti ini. Keranjang berhasil diperbaharui. Lalu kita lihat keranjang untuk proses checkout. Nah, di sini kita akan melakukan proses metode antar. Jadi metode tersebut bisa dipilih di sini, mau diantar atau diambil. Nah, ketika diantar, maka akan muncul satu inputan. Jadi barang tersebut akan dikirim ke siapa atau kemana. Nah, nanti barang tersebut akan di halaman tersebut akan muncul alamat yang dituju, alamat yang diantar. Jadi kita proses bayar dengan harga 30.000. Nah, di sini kita akan memasukkan PIN. Kita masukkan PIN. Kita bayar. Nah, setelah proses bayar tersebut, maka kita akan diarahkan ke halaman transaksi. Nah, di halaman transaksi ini adalah proses-proses transaksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, setelah proses transaksi pembayaran selesai, maka akan muncul label pembayaran selesai seperti ini yang berwarna hijau. Begitu demikian. Nah, untuk menunggu konfirmasi, barang tersebut, mohon maaf, barang tersebut masih menunggu konfirmasi. Bagaimana barang tersebut ingin langsung diantar, kita langsung masuk ke halaman dashboard si merchant tersebut. Oke, kita masuk ke menu semua pesanan. Oke, nah barang yang kita pesan itu akan muncul ke dashboard merchant seperti ini. Bisa dilihat Bapak-bapak dan Ibu. Jadi setelah proses pembayaran dari pembeli, maka ketika berhasil maka akan muncul ke halaman dashboard di menu semua pesanan. Setelah itu kita klik proses untuk produk tersebut. Oke, ketika proses berhasil, maka akan muncul pop-up berhasil. Lalu kita akan dipindahkan ke tab diproses, lalu ke tab diantar. Lalu akan muncul produk yang tadi kita sudah proses. Nah, untuk tahu itu sudah diproses atau belum, maka label tersebut yang tadinya menunggu proses, maka akan otomatis terganti menjadi diproses, seperti itu. Lalu kita kirim, kita pindah lagi ke halaman dashboard dan kita kirim, berhasil. Lalu pesanan tersebut ada di tab dikirim. Lalu kita buka lagi di halaman pembeli untuk melihat statusnya. Kita refresh. Oke, barang yang tadi itu sudah melalui proses kirim. Dan label otomatis diganti menjadi sedang diantar. Seperti itu. Oke, setelah barang diantar, maka akan muncul button terima seperti ini. Jadi ketika barang belum datang atau barang belum diterima oleh pembeli, maka jangan dulu mengklik button tersebut. Button tersebut ada di halaman pembeli dan juga ada di halaman penjual.
Jadi ketika pembeli lupa untuk menekan tombol terima, maka penjual bisa menekannya. Sebaliknya pun begitu. Oke, kita terima di halaman pembeli. Kita terima. Oke, barang berhasil diambil. Lalu kita klik selesai, maka proses transaksi untuk kirim ini sudah diterima. Seperti itu. Maka setelah itu kita pindah ke halaman dashboard seperti ini. Halaman dashboard seperti ini. Lalu kita refresh kembali. Lalu kita klik tab selesai. Maka barang tersebut sudah diantar atau sudah selesai. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Bapak Ibu peserta sosialisasi, untuk praktek yang kedua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Dari mana ini? Kartu Mandiri. Monggo. Pak, di situ kan ada di sekeliling itu ada namanya mitraku. Mitraku. Apakah di situ masih saling berkesinambungan, Pak? Oh. Terima kasih. Monggo Mas Bima. Baik Pak. Ya, untuk di halaman Saktiling sudah ada mitraku ya Pak. Nah, untuk mitra tersebut tidak saling bersinambungan untuk masuk ke Lacimart ini. Jadi untuk Lacimart ini butuh proses penambahan ulang merchant atau penambahan ulang mitra di halaman evidence tadi yang sudah saya jelaskan. Seperti itu Pak. Jadi ini berbeda dengan mitraku yang ada di Saktiling Pak. Seperti itu. Cukup jelas? Apakah bisa diterima jawabannya? Ya Pak, cukup. Terima kasih. Ada yang lain mau ditanyakan? Sudah Pak. Dari primer lain? Tidak ada? Monggo dilanjut Mas Bima. Oke. Oke, saya lanjut untuk proses selanjutnya. Nah, setelah proses berhasil, setelah prosesnya selesai, sudah barang diterima, maka di sini ada tulis ulasan nih, button tulis ulasan seperti di bawah ini. Ini untuk pembeli untuk memberi ulasan kepada merchant. Seperti itu. Kita klik. Lalu kita beri rating atas produk tersebut. Kita contoh rating 5. Kita kasih deskripsi. Setelah proses rating dan juga deskripsi selesai, lalu kita klik kirim. Oke. Lalu nanti akan muncul button lihat ulasan seperti ini. Lalu kita klik button tersebut. Nah, kita akan diarahkan ke halaman produk yang dituju. Lalu kita klik tab ulasan produk. Nah, maka ulasan tersebut akan muncul di halaman depan pembeli seperti ini. Oke, untuk proses pengantaran, proses transaksi dengan metode pengantaran seperti itu. Lalu kemudian kita kembali lagi ke metode lainnya, yaitu ambil pesanan. Nah, untuk ambil pesanan ini seperti pembeli mengambil barang langsung ke toko atau ke merchant. Jadi kita lakukan prosesnya, kita masuk ke halaman pembeli, kita login sebagai pembeli seperti ini. Lalu kita
klik barang tersebut. Seperti ini. Kemudian sama seperti sebelumnya, ketika kita ingin membeli, kita masukkan keranjang. Oke, setelah masukkan keranjang selesai, kita klik icon keranjang yang ada di atas seperti ini. Kemudian kita lihat keranjang. Nah, untuk halaman checkout ini, tadi saya lupa untuk memberitahu ada catatan untuk pesanan, jadi kita bisa bikin catatan. Seperti ini contohnya. Nah, untuk pilih metode ini, kita pilih metode diambil. Nah, untuk proses metode diambil ini, tidak ada lagi button untuk memilih alamat, karena proses yang kita ingin lakukan itu ya adalah diambil. Jadi kita langsung bayar saja. Langsung bayar, kita masukkan PIN. PIN tersebut adalah PIN Saktiling yang sama seperti di aplikasi Saktiling, seperti itu. Jadi ketika PIN yang di Saktilingnya berubah atau diganti, maka PIN yang ada di Lacemat ini otomatis terganti. Jadi sama seperti itu. Kita bayar, lalu kita refresh. Nah, untuk proses pembayaran, untuk proses transaksi dengan metode ambil seperti ini. Jadi tidak ada label untuk konfirmasi status. Lalu setelah itu kita masuk ke halaman dashboard seperti ini. Kita klik lagi menu semua pesanan. Kita ambil sendiri. Nah, di sini ada beberapa tab, yaitu diantar, ambil sendiri. Nah, untuk tab diantar ini adalah proses di mana transaksi itu produk, di mana proses transaksi tersebut ingin diantar dan juga ambil sendiri, seperti itu. Jadi tadi kita melakukan metode dengan cara ambil. Setelah barang diambil, maka barang tersebut bisa langsung kita klik ambil semua seperti ini. Oke, setelah itu maka akan muncul alert seperti ini, berhasil diambil. Maka proses pengambilan barang sudah selesai. Nah, kita refresh di halaman transaksi, kita klik selesai. Oke, maka ada label sudah diambil seperti itu. Lalu juga ada tulis ulasan di bawah ini. Kita bisa klik tulis ulasan. Kita bintang 2. Lalu kita klik kirim setelah proses komentar untuk barang tersebut selesai. Lalu kita ada button lihat ulasan, lalu kita klik button tersebut. Nah, maka ulasan tersebut ada dua. Yang tadinya adalah proses kirim yang di atas. Lalu ini adalah yang terbaru. Seperti itu. Untuk proses pengambilan barang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Rupanya tidak ada. Dari mana ini? Arta Mandiri. Monggo. Untuk pengiriman itu kan tadi sudah ada alamat itu. Apakah itu langsung direction dari Google Map atau gimana? Oh, Terima iya. kasih. Oke, Pak. Siap. Boleh Silakan, saya Mas. menjawab, Pak? Silakan.
Oke, mohon maaf tadi saya lupa untuk memberi tahu terlebih dahulu bahwa untuk alamat tersebut bisa kita setting di sini. Dia di header halaman, lalu kita klik nama kita, contoh Indra Lesmana, lalu kita klik, maka muncul drop down seperti ini, drop down menu seperti ini. Lalu kita klik menu, nanti akan muncul halaman seperti ini. Seperti biodata diri, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, seperti itu. Nah, untuk setting alamat itu, setting alamat bisa dilakukan dengan cara tambah di daftar alamat seperti di bawah ini. Kita tambahkan. Kalau location access, jangan lupa untuk memberikan izin akses untuk mengetahui letak kita berada di mana. Lalu kita klik nama tempat. Contoh misalkan kantor. Nah, di sini sudah ada contoh yang sudah ditentukan, yaitu misalkan alamat rumah, kantor, apartemen, dropship, atau lain-lain. Kita pilih kantor, nama penerima adalah 5, yaitu nomor handphone penerima. Nah, untuk alamat ini kita bisa langsung pin alamat dengan cara klik pin alamat seperti di bawah ini. Nah, kita akan dibantu oleh Google seperti ini. Lalu kita cari alamat rumah kita. Akan seperti ini. Setelah itu ketika alamat sudah pas atau alamat sudah benar, maka klik pilih seperti ini. Klik button pilih seperti ini. Kita pilih, maka otomatis akan langsung terinput di inputan alamat seperti ini. Nah, untuk proses alamat ini dijadikan alamat utama atau tidak, kita bisa klik button switch seperti ini. Ketika button switch ini di on atau diaktifkan, maka alamat ini akan menjadi alamat utama seperti itu. Kita klik simpan. Oke. Maka alamat yang tadi, alamat utama tadi, maka akan pindah langsung ke alamat baru seperti itu. Bisa dipahami Pak atau kurang jelas? Bagaimana Harta Mandiri? Dari misalnya kalau dari penjual ingin melakukan pengiriman ke pembelinya itu, apakah alamatnya bisa di direction? Coba maaf, kurang jelas. Dari penjual ingin mengirimkan barangnya itu, produknya itu ke pembelinya, apakah nantinya bisa di direction menggunakan Google Map? Arah ke menggunakan Google Map. Oke, ini tadi nggak dengar. Ya, kita contohkan dulu ya. Nah, untuk alamat tersebut kita langsung bisa redirect ke halaman Google Maps seperti ini, Pak. Jadi itu ada di halaman merchant ya, Pak. Di halaman dashboard semua pesanan, lalu kita klik arah panah yang ada di alamat seperti ini. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Mas Bima. Baik, Pak. Ada yang lain, teman-teman, untuk praktik kedua? Monggo Mas Bima dilanjut. Oke, Pak. Saya lanjut ya. Nah, untuk proses transaksi, untuk proses pembelian barang itu mungkin sudah selesai.
Namun saya akan memberitahu fitur-fitur terbaru nih yang ada di Lacimat yang sudah dirilis sebelumnya. Untuk proses utama yang tadi saya jelaskan, yang saya juga praktikan itu sudah selesai, dari penambahan mitra, dari menambah barang, dari proses pengantaran, proses pengambilan itu sudah saya jelaskan. Nah, yang saya jelaskan sekarang itu ya adalah fitur-fitur terbaru yang ada di Lacimat. Yang pertama itu adalah fitur dari profil. Nah, fitur profil ini adalah salah satu fitur terbaru yang ada di Lacimat. Jadi si pembeli itu bisa melihat profil dari merchant tersebut. Nah, bisa juga dengan informasi toko yang diinputkan oleh penjual. Lalu juga bisa hubungi penjual dengan cara seperti ini dengan menggunakan WhatsApp. Lalu juga ada jumlah produk yang diinputkan, jumlah produk yang terjual, dan juga berapa sih radius pengantaran seperti itu. Di sini sudah dicantumkan proses pengiriman bisa dikirim dengan jarak 5 km seperti ini. Nah, untuk setting halaman profil ini di mana? Nah, untuk men-setting halaman tersebut bisa ke menu dashboard, yaitu menu merchant sebagai halaman merchant. Lalu kita klik menu profil seperti ini. Nah, untuk update kita langsung saja, misalkan Saung Talas Bogor. Nah, untuk radius minimum misalkan 10, langsung kita update. Nah, ketika proses update sudah selesai atau proses penambahan sudah selesai, maka akan muncul alert seperti ini, berhasil diperbarui. Maka setelah itu kita refresh halaman pembeli dan akan otomatis terganti seperti itu. Ya, Bapak, Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau usulan untuk Lacimat ini? Ya, Bapak Ibu, sampai di sini pada bagian pembeli dan penjual. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah ada ya? Atau belum ada? Belum ada Mas Aris, Mas Bima, mohon maaf. Ya, Pak. Dilanjut aja Mas Bima. Oke, untuk proses selanjutnya ya, kita tentukan hari libur. Nah, untuk hari libur ini, Enggak all round lagi. nah untuk hari libur ini kita mulai, hari libur itu mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Nah, hari libur ini sistem menentukan bahwa ketika ingin menginputkan hari libur itu harus 2 hari sebelumnya. Jadi misalkan contoh sekarang tanggal 8, maka sistem akan otomatis memilih tanggal 10 seperti ini. Jadi kita mau tidak mau harus memilih tanggal 10 seperti ini. Karena dibatasi 2 hari sebelum melakukan hari libur, seperti itu. Kita deskripsinya.
liburan keluarga, lalu simpan, lalu klik OK seperti ini. Oke, setelah itu data akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengetesnya bagaimana? Pengetesan bisa dilakukan di tanggal 10, jadi sekarang tanggal 8, jadi untuk pengetesan hari libur ini tidak bisa sekarang, seperti itu. Dan juga setelah hari libur ini, kita juga ada yang namanya diskusi barang. Menu diskusi barang ini adalah menu di mana pembeli menanyakan suatu hal tentang produk yang dijual oleh si merchant di halaman pembeli seperti ini. Contoh, misal kita klik keju talas seperti ini. Lalu nanti di bawah deskripsi produk ada tab diskusi produk seperti ini. Nah, diskusi produk ini kita bisa tanya sesuatu kepada merchant. Contoh seperti ini. Nah, untuk proses diskusi produk ini, ketika nama tidak ingin dimunculkan, maka bisa klik dengan samarkan. Atau ketika ingin nama dimunculkan, bisa klik seperti ini. Kita coba kirim. Nah, diskusi produk tentang produk tersebut sudah terkirim ke merchant Saung Talas Bogor. Nah, kita coba cek di dashboard merchant, kita pindah halaman, kita refresh halaman diskusi produk. Nah, maka akan muncul produk yang tadi sudah dikomentari atau yang tadi sudah ditanyakan. Maka ketika merchant ingin membalas, bisa langsung ke inputan balas komentar seperti ini. Contoh, misalkan seperti ini. Kita kirim untuk proses balas komentar. Oke, setelah proses tersebut, maka kita pindah ke halaman pembeli seperti ini, lalu kita refresh. Nah, maka setelah itu muncul balasan dari merchant seperti ini ketika dibalas. Ini adalah fitur diskusi produk. Nah, untuk proses selanjutnya, diskusi produk juga bisa langsung dengan cara WhatsApp by WhatsApp. Kita tambahkan keranjang terlebih dahulu, atau kita masuk Saung Talas Bogor, kita klik, lalu kita hubungi penjual, seperti itu. Untuk menanyakan ready atau tidaknya, atau menanyakan tentang pre-order, atau menanyakan tentang pesanan di luar dari sistem Lacimat ini, kita sudah sediakan kontak dari merchant tersebut. Mungkin seperti itu, Pak, Ibu sekalian, ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Terima kasih, Mas Bima. Sampai di sini, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pak Indaryanto?
Iki sing ditekok kecapung mau ya. Monggo Gentiaras. Gentiaras. Pak Adi, monggo Pak Adi, Gentiaras. Ya. Kecilkan Pak. Monggo Pak. Ya, saya mau bertanya. Tadi di aplikasi ada 2 pilihan, diantar atau diambil sendiri. Dan itu kalau saya lihat radius karena itu kalau saya lihat berarti itu diantar sendiri oleh penjual. Nah, misalnya begini, anggota Kopdit Gentiaras yang jualan ada di wilayah Bandar Lampung, tetapi yang mau beli orang Pringsewu. Nah, itu kan radiusnya kan jauh, lebih dari 10 kilo. Nah, apakah di situ disediakan fitur untuk jasa kurir, jasa pengantaran? Kalau misalnya produk yang dijual bukan makanan, bisa jadi adalah produk non-makanan, sehingga kalau yang seperti di aplikasi belanja online yang lain, di situ ada fitur jasa pengiriman, baik lewat Tiki, JNT, atau yang dan lain sebagainya. Apakah di sini juga ada fitur seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi. Monggo Mas Bima. Baik Pak. Nah, jadi untuk proses pengantaran, untuk proses akomodasi ini memang kita tidak menggunakan jasa akomodasi dari pihak ketiga. Jadi ini tuh dari merchantnya sendiri untuk mencari kurir, seperti itu Pak. Jadi di Lacimat ini tidak menyediakan untuk jasa akomodasi atau pihak ketiga untuk mengantar barang tersebut, seperti itu. Saya tambahin ya. Oh, monggo. Mas Haris. Ya, jadi saat ini sebenarnya belum dibikinkan fitur untuk pengiriman atau kurir. Karena dongeng awalnya aplikasi ini dibuat regional per wilayah tersebut. Jadi misalnya katakanlah kalau misalnya Bandar Lampung ya yang terjangkau di Bandar Lampung. Untuk ngakalinya saat ini ya dikasih keterangan di deskripsi penjualannya bahwa wilayah yang diakomodir untuk pengantaran misalnya wilayah mana saja. Nah, di situ sementara kan ada ikon WA-nya. Jadi kalau misalnya di luar Bandar Lampung misalnya nego sendiri minta tambah ongkos berapa. Gitu ya. Tapi jadi, dimungkinkan bisa ya Mas Haris ya? Kalau nanti yang pakai banyak misalnya di Lampung yang pakai banyak ya bisa dibuatkan. Terima kasih. Ini baru dibikin Pak, sebenarnya belum ada 2 bulan ini kok. Jadi kayak sulapan ini. Memungkinkan untuk bikin, tapi untuk saat ini masih belum Pak. Terima kasih. Cukup menjawab ya Pak Ardi dari Gentiaras ya. Jadi mohon bersabar dulu. Nggih, matur nuwun. Ada yang lain? Monggo dilanjut Mas Bima. Untuk materi sementara sampai sini Pak. Oke. Terima kasih. Seperti itu. Baik Bapak Ibu. Mas Bima lain kali kalau presentasi gini pakai baju badut gitu biar nggak ngantuk semua Bim. Ya Pak. Jangan lapar itu Pak, dia Pak. Tapi mungkin ini juga menjadi hal baru Mas Haris karena memang untuk di Lampung belum semua kan pakai Saktiling. Jadi memang
responnya mungkin agak kurang bagus juga. Enggak masalah karena orang juga pasti akan menimbangkan Pak. Kenapa harus pakai Lacimart? Kenapa enggak misalnya pakai Tokopedia atau Bukalapak? Ya. Saya sendiri punya usaha iseng jualan online, ya pakai apa aja, yang penting laku. Tokonya ada di Bukalapak, di Shopee, apa aja pokoknya. Jadi tujuannya sih ini salah satu alat bantu Pak. Ya, terima kasih Mas Haris. Alternatif lain lah ya. Iya. Memang kan sebetulnya ini harapannya kan untuk lokal primer ya, yang mungkin lingkupnya tidak terlalu luas. Tapi harapannya ke depan kalau nanti dikembangkan ya, puji Tuhan kalau memang itu berkembang dan memang harus lintas kabupaten dan sebagainya, lintas provinsi ya mungkin harus respon dengan tadi itu jasa pengantaran yang bisa dimasukkan di sana. Tapi paling tidak ini sudah bisa menjadi sarana teman-teman untuk memasarkan produk di satu primer, ya, satu Kopdit. Sekali lagi ini sifat lokal tadi disampaikan. Jadi nanti kalau memang akan coba membantu kita mengupload punya anggota, produk-produk anggota dan bagaimana tanggapan anggota mungkin juga bisa kita sikapi seperti apa. Kalau misalnya harus ada antar anggota, nanti apakah kita bisa menciptakan sendiri untuk anggota sendiri yang bisa mengantarkan dengan hal seperti itu. Karena memang saya melihat ada salah satu wilayah di Lampung itu yang satu katakanlah kelurahan punya WA group. Jadi ketika dia butuh sesuatu, ada yang langsung menanggapi saya yang mengantar. Tambah berapa, 3.000. Nah, seperti itu kan sebenarnya juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk itu. Jadi, paling tidak teman-teman juga bisa melihat bahwa sisi yang baik, bahwa kita bisa memasarkan produk anggota kita dalam satu lingkup primer. Nanti kalau mungkin ke depan bisa dikembangkan lagi, lingkupnya mungkin satu Lampung, dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin kita lihat perkembangannya seperti yang kita harapkan. Jadi, paling tidak nanti kalau teman-teman butuh informasi tadi lebih lambat, itu kan ada rekamannya, nanti kita bisa share ya. Kita akan share di YouTube-nya Puskopdit. Jadi teman-teman bisa melihat kembali langkah-langkah itu tadi. Jadi itu mempermudah. Jadi memang dari sisi yang satu ini kita primer sendiri belum melihat mendapatkan keuntungan untuk soal uangnya, tapi bahwa kita bisa membantu anggota ya, memasarkan antar anggota. Nah, itu yang kita harapkan. Itu. Terima kasih Mas Haris pencerahannya pada hari ini. Tapi nggak menampakkan wajahnya supaya kita juga bisa melihat, bisa ketawa melihat Mas Haris gitu loh. Tampakkan wajahmu. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Karena ini materi dari Mas Bima hari ini sudah selesai. Dibuka kesempatan tanya jawab yang lain. Juga masih terbuka untuk Mas Haris bisa menanggapi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan ya Mas Haris. Kalau misalnya teman-teman di Koperasi Lampung mau mencoba akunnya, nanti bisa minta ke Mas Bima, di data aja kolektif, nanti dibikinkan, bisa nyoba-nyoba diacak-acak karena nggak beneran ini istilahnya. Maksudnya nanti dihapus lagi nggak masalah. Testing dulu. Nanti kalau sudah serius baru diseriuskan. Oke, terima kasih. Saya nggak nampilin video Pak, internetnya busuk Pak. Boleh lainnya. Mas Haris ngapusi. Biar Pak Dio main ke rumah saya, penasaran, pamerin nanti. Oke. Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan? Atau sudah pada ngantuk semua? Karena nggak ada yang bikinin kopi, kalau langsung kan disediain kopi. Kopi Lampung lah ya. Kalau misalnya offline kan udah pasti jam segini coffee break.
Cukup ya? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Baik, Bapak Ibu, secara khusus untuk Mas Bima dan Mas Haris dari PT SKK, terima kasih atas kebersamaan pada siang hari ini. Terima kasih juga atas pencerahan yang boleh kami dapat terkait dengan sosialisasi LaciMat. Mudah-mudahan ini bisa membantu baik primer maupun anggota untuk semakin tahu tentang hidup berwirausaha di tengah-tengah situasi COVID pandemi yang saat ini juga menjadi momok bagi kita bersama. Maka sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, sekali lagi mohon kepada Bapak Yohanes Gede untuk bisa menyampaikan pesan-pesan. Kepada Pak Yudhio dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Moko. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Bima yang sudah berbagi kepada kami tentang LaciMat yang memang sekali lagi ini fitur tambahan dari SaktiLink. Ya. Jadi ini fitur tambahan SaktiLink. Anda tidak perlu menambah biaya apapun untuk menggunakan ini. Dan memang ini masih bersifat web browser, jadi kita melalui web, bukan aplikasi yang kita bisa download di App Store. Jadi bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tadi sudah diberi kesempatan oleh Mas Haris untuk bisa memanfaatkan ini sebagai uji coba. Upload dulu lah, nanti kalau memang harus dihapus silahkan. Ya. Itu bisa membantu kita untuk belajar. Dan untuk teman-teman nanti yang mungkin akan mencoba untuk melihat bagaimana menampilkan itu pelan-pelan kembali, silakan nanti lihat di YouTube-nya Puskobdit kaitan dengan rekaman ini supaya langkah demi langkah yang disampaikan oleh Mas Bima tadi bisa kita gunakan untuk berlatih, ya, memasukkan atau menampilkan produk anggota di LaciMat. Lalu sekali lagi bahwa ini memang sarana yang digunakan hanya untuk lokal, ya, lokal dan memang belum bisa bersifat regional agak luas, tapi bersifat lingkup yang sangat kecil. Tapi paling tidak kita bisa memanfaatkan penampilan produk-produk anggota kita untuk disampaikan pada teman-teman anggota yang lain dan mereka bisa bertransaksi sekali lagi, tapi harus menggunakan SaktiLink. Jadi tanpa biaya untuk aplikasinya, penggunaannya, dan kita masih diberi kesempatan untuk belajar menggunakan itu, maka silahkan manfaatkan ini sebaik-baiknya, supaya teman-teman yang di COVID lain yang sudah menggunakan WA, sudah menggunakan FB, bisa manfaatkan ini dan bisa coba disinergikan dengan LaciMat ini. Jadi saya kira ini sangat bermanfaat. Sekali lagi, dan sejauh ini memang koperasi belum bisa juga melihat fee ataupun selisih harga dan sebagainya, tapi bahwa kita punya tempat untuk menampilkan produk anggota yang bisa digunakan untuk saling bertransaksi antar anggota. Jadi sisi yang lain yang diharapkan adalah antar anggota memang saling bertransaksi menggunakan SaktiLink. Jadi bukan koperasi yang akan mengambil keuntungan secara finansial, tapi bahwa keuntungan secara sosial, di mana teman-teman bisa saling menampilkan, bisa saling bertransaksi. Itu yang diharapkan. Jadi benefitnya itu, bukan profitnya. Jadi sekali lagi kita menekankan pada benefit yang kita bisa mendapatkan dari penggunaan LaciMat. Jadi sekali lagi manfaatkan ini teman sebaik-baiknya, masih diberi waktu untuk kita belajar dengan itu, maka saya kira ini suatu hal yang baru dan bisa kita kerjakan bareng-bareng. Nanti kalau memang merasa kesulitan, kita masih ada teman dari Mas Bima dari SKK juga saya kira bisa membantu, teman-teman dari Puskobdit juga bisa membantu, ya, IT-nya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Bima dan juga Mas Haris yang sudah memberikan sesuatu yang saya kira ya penting bagi kita. Dan teman-teman juga terima kasih sudah menyediakan waktu untuk melihat, ya, mendengarkan. Semoga ini bisa menjadi kekayaan kita, bagaimana kita bisa membantu anggota dalam memasarkan produk mereka. Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada akhir dari sesi sosialisasi LaciMat pada kesempatan sore hari ini. Oke,
Saya kira itu saja, saya kembalikan kepada Pak Moko selaku moderator. Terima kasih kepada Pak Dedi. Terima kasih kepada Pak Yohanes Video. Masuk. Masuk. Oke, terima kasih teman-teman. Ini ada kesalahan teknis di laptopnya Pak Moko. Maka sebelumnya saya kira seluruhnya teman-teman saya minta untuk menampilkan wajahnya untuk kita jadikan arsip. Mas Jabu wajahnya 2 ini ya. Oke, teman-teman tolong tampilkan wajahnya supaya juga menjadi arsip kita bersama. Sebenarnya nanti di print screen dulu, oke. Pak Budi lihat tuh, tampil wajah. Mana? Oke. Kemudian, belum, sebentar lagi. Walau baru keluar ngomongnya nggak bisa tuh Mas Haris tadi itu. Mentang-mentang jadi. Pakai data hemat. Lagi fakir miskin pakai datanya ini. KTP apa nih? Lembar kedua. Ya, sabar, lembar kedua. Oke. Sudah, terima kasih teman-teman semua. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Salam sehat. Ya, jaga jarak, tetap aman. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selamat Ya, siang. Mas Bima, terima kasih ya. Dadah. Terima kasih Mas Bima. Terima kasih Mas Bima. Kang Untung meling. Kang Untung di meling. Awas ya. Mas Untung meling ini. Tutup ceprot. Lek cilik meling, lek gede melong. Wes rampung iki. Lek kesel melong.